Anak-anak sekalian, kita perlu memelihara alat reproduksi kita agar senantiasa bersih, sehat, dan terhindar dari penyakit. Salah satunya kita bisa mandi dengan teratur. Nah anak-anak, apa saja atau mengapa kita perlu memelihara alat reproduksi kita? Simak materi ini sampai selesai ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Pak Guru juga sehat, amin. Baik anak-anak, senang sekali kita hari ini bisa bertemu lagi ya di pelajaran PJOK. Pada pertemuan ini kita akan belajar materi tentang pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Ini adalah pertemuan pertama kita untuk materi ini. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas perlunya memelihara alat reproduksi. Tapi seperti biasa anak-anak, ayo kita mulai dengan berdoa ya, agar diberi kelancaran dan belajar kita dapat bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, untuk materi kita hari ini, kita akan mempelajari mengapa atau perlunya seseorang dan kita semua harus senantiasa memelihara alat reproduksi kita. Kenapa? Nah, anak-anak, simak dulu tujuan belajarnya di sini agar anak-anak ada gambaran sehingga anak-anak setelah belajar ini nanti diharapkan mampu menjelaskan perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi dan cara pemeliharaannya. Kemudian anak-anak mampu mengidentifikasi perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi dan cara pemeliharaannya. Itu anak-anak untuk tujuan belajarnya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah siap untuk menyimak materi dari Pak Guru? Baik, kita mulai ya anak-anak. Tentang perlunya memelihara alat reproduksi ini, anak-anak sekalian, alat reproduksi merupakan bagian tubuh yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh. Anak-anak bisa lihat di sini. Ini adalah alat reproduksi untuk anak perempuan. Kemudian, ini adalah alat reproduksi untuk anak laki-laki. Nah, kesehatan alat reproduksi juga harus dijaga dengan baik ya. Misalnya, setelah anak-anak buang air kecil, anak-anak harus membersihkan alat reproduksinya. Bersihkan sampai bersih, gunakan sabun ya. Kemudian, anak-anak juga perlu membiasakan mandi 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Nah, anak-anak, hari ini atau sekarang anak-anak ini saat menyimak materi dari Pak Guru ini sudah mandi belum? Ayo jawab jujur di kolom komentar ya. Kalau sudah jawab iya, kalau belum jawab belum, dan mau mandi kapan? Ayo, silahkan. Baik. Saat mandi, alat reproduksi dibersihkan dengan sabun mandi. Kemudian, pakaian yang dikenakan untuk menutupi alat reproduksi harus bersih dan kering. Kebersihan alat reproduksi ini harus dijaga agar terhindar dari bibit penyakit. Nah, apa saja manfaat kalau kita menjaga kebersihan alat reproduksi? Manfaatnya anak-anak, pertama, kulit di sekitar alat reproduksi akan selalu sehat dan bebas dari bau tidak sedap. Lalu aktivitas buang air kecil dan buang air besar tidak akan terganggu. Kemudian yang sangat penting sekali yaitu anak-anak bisa terhindar dari berbagai penyakit. Lalu anak-anak juga dapat beraktivitas sehari-hari dengan nyaman. Selanjutnya anak-anak, tujuan kita kenapa kita harus menjaga kebersihan alat reproduksi kita ini? Yaitu pertama, bisa memelihara fungsi alat reproduksi kita ya. Kemudian bisa menghindari munculnya aroma tidak sedap atau aroma bau yang tidak enak pada alat reproduksi kita. Lalu bisa juga mencegah terjangkitnya penyakit pada alat reproduksi kita ini. Nah, juga bisa meningkatkan kenyamanan dalam melakukan berbagai aktivitas. Contohnya di sini, anak-anak bisa nyaman dalam berbagai hal, bisa saat belajar, saat olahraga, dan saat-saat kegiatan lainnya. Gitu anak-anak, mengapa kita perlu menjaga kebersihan dari alat reproduksi kita ini ya. Kedua kita untuk mempelajari materi tentang pemeliharaan kebersihan alat reproduksi, perilaku dalam memelihara kebersihan alat reproduksi. Nah anak-anak, Lupa, Pak Guru sampaikan lagi tujuannya. Ketika anak-anak belajar di sini ada dua. Pertama, anak-anak mampu menjelaskan perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi dan cara pemeliharaannya. Dan anak-anak bisa mengidentifikasi perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi dan cara pemeliharaannya ya. Begitu anak-anak sekalian. Nah, sekarang kita mulai anak-anak untuk perilaku dalam memelihara kebersihan alat reproduksi. Nah, perilaku berarti ini anak-anak aktivitas apa saja atau melakukan apa saja yang nanti hubungannya dengan kebersihan alat reproduksi kita. Anak-anak sekalian, menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi sangat penting sekali. Kamu dapat menggunakan sabun atau sejenisnya untuk menjaga kebersihan alat reproduksi. Bagian tubuh lainnya, misalnya tangan, juga perlu dijaga kebersihannya.
Tangan yang kotor menjadi jalan masuknya bibit penyakit. Di sini ada gambar anak yang sedang mandi anak-anak. Nah, salah satu kegiatan ini, mandi, menjadi sebuah aktivitas atau perilaku yang tentu harus anak-anak lakukan setiap hari ya, untuk menjaga kebersihan tubuh serta bisa menjaga kebersihan alat reproduksi. Nah, anak-anak sehari mandi berapa kali? Ayo jawab jujur. Baik. Berikutnya anak-anak, cara memelihara kebersihan alat reproduksi ini apa saja? Nah, kesehatan reproduksi anak-anak harus tahu dulu. Ya, arti dari kesehatan reproduksi ini adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh terkait fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Kondisi sehat tidak berarti bebas penyakit atau kecacatan ya, tetapi sehat secara mental dan sosial kultural. Untuk mencapai derajat sehat, kamu harus memelihara kebersihan alat reproduksi. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana atau cara-cara apa saja yang bisa kita lakukan untuk memelihara kebersihan dari alat reproduksi kita? Pertama, tentu adalah mencuci tangan. Tangan biasa digunakan untuk menyentuh benda. Dapat jadi benda yang disentuh itu kotor ya. Nah, setelah buang air, kamu juga perlu mencuci tangan. Jika tidak dicuci, tangan ini menjadi tempat kuman yang berkembang biak. Gunakan sabun ketika mencuci tangan, jangan lupa ya. Selanjutnya, anak-anak harus membersihkan diri setelah buang air. Setelah buang air, jangan lupa membersihkan diri ya. Bilaslah anggota tubuh tersebut menggunakan air bersih yang mengalir. Jadi gunakan tangan kiri untuk membersihkannya dan gunakan pula sabun agar kebersihannya itu semakin terjaga. Kemudian kebersihan pada alat reproduksi juga meningkatkan kenyamananmu dalam beraktivitas. Tidak percaya? Buktikan saja. Nah, selanjutnya anak, kita harus mengelap dengan handuk atau tisu. Apa jadinya jika bagian tubuhmu itu basah dan lembab? Coba bayangkan anak-anak. Nah, tubuh akan menjadi tempat tumbuhnya jamur jika basah dan lembab tersebut. Jamur kulit menyebabkan gatal-gatal. Nah, secara refleks, anak-anak akan menggaruk kulit tubuh karena gatal tersebut. Tindakan ini dapat melukai tubuhmu khususnya kulit dan menambah luasnya jamur kulit itu. Bahkan kulit anak-anak juga bisa mengalami iritasi. Untuk menghindari tumbuhnya jamur, anak-anak perlu mengeringkan tubuh anak-anak tersebut dengan mengelap. Bisa menggunakan handuk ya, atau tisu saat berkeringat, atau ada bagian tubuh yang basah khususnya daerah-daerah yang ada di alat reproduksi. Kemudian anak-anak perlu mengenakan celana dalam yang bersih dan higienis. Higienis diartikan bebas dari kuman atau tidak mengandung bibit penyakit. Apa hubungan higienis dan celana dalam? Celana dalam yang bersih dan higienis dapat menjaga kebersihan alat reproduksi kita. Baru tahu ya anak-anak? Lalu gantilah celana dalam sekurangnya 2 kali dalam 1 hari. Mengapa? Karena celana dalam yang kotor dan lembab itu rentan kuman dan penyakit anak-anak. Kamu dapat memilih celana berbahan katun. Bahan katun ini bisa menyerap keringat sehingga tidak lembab. Nah, kalau lembab, tentu anak-anak akan mengetahui akibatnya ya, seperti yang Pak Guru jelaskan tadi di sebelumnya. Nah, berikutnya anak-anak perlu mencuci pakaian dan celana yang kotor. Nah, anak-anak lihat di sini, ada ibu sedang bersiap-siap mencuci pakaian. Pakaian dan celana kotor menjadi sarang bibit penyakit. Agar tetap bersih, pakaian dan celana kotor harus dicuci. Selanjutnya pakaian tersebut dijemur dan disetrika ya. Nah, anak-anak, ayo anak-anak pernah tidak membantu ibu saat mencuci pakaian? Ayo, jujur. Bagus sekali. Selanjutnya anak-anak bisa mengenakan celana yang longgar. Anak-anak bisa lihat contoh di sini ada seorang anak sedang atau bersiap bermain bola. Perhatikan celana yang dipakai anak-anak. Jadi celananya longgar ya, tidak terlalu sempit. Kemudian anak-anak coba amatilah cara berpakaian teman-teman atau orang yang ada di sekitar anak-anak sekarang. Adakah temanmu yang mengenakan celana ketat atau celana yang terlalu sempit? Tahukah kamu bahwa mengenakan celana ketat dapat mengganggu peredaran darah? Suhu tubuh juga makin meningkat. Agar kesehatan reproduksi terjaga, anak-anak sebaiknya mengenakan celana agak longgar. Nah, kamu dapat bebas bergerak dan lebih nyaman beraktivitas. Berikutnya, anak-anak perlu membiasakan buang air di toilet atau kamar mandi. Biasakan buang air di toilet atau kamar mandi. Kebiasaan ini merupakan sikap terpuji dan dapat menjaga kesehatan tubuh. Hindari buang air di sembarang tempat ya, karena akan sangat mengotori dan mencemari lingkungan kita. Selain mengganggu orang lain, buang air di sembarang tempat ini juga termasuk perilaku yang tidak baik atau tidak terpuji. Jangan sekali-kali dilakukan ya. Kebersihan toilet atau kamar mandi perlu dipelihara secara rutin. Tentu toilet atau kamar mandi yang kotor akan menjadi sarang kuman. Dan kuman ini dapat menimbulkan penyakit. Lalu anak-anak, menjauhi makanan dan minuman yang kurang sehat juga termasuk salah satu upaya kita yang bisa dilakukan untuk tetap memelihara kesehatan, khususnya kesehatan alat reproduksi. Nah, bisa anak-anak lihat di sini ya. Wah, sepertinya makanannya sangat lezat sekali ya. Ini apa ya namanya makanan ini? Ada yang tahu anak-anak? Bantu Pak Guru jawab di kolom komentar ya kalau anak-anak tahu. Baik. Nah, ini juga anak-anak. Apa ini? Wah, sepertinya enak sekali ya. Wah, apalagi ini? Wah, semakin enak. Nah, anak-anak sekalian, setiap orang perlu makanan dan minuman sehat.
Dengan mengonsumsi menu sehat, kamu dapat menjaga kesehatan alat reproduksi. Nah, kamu juga perlu membiasakan pola hidup sehat, misalnya dengan rajin berolahraga. Apakah makanan dan minuman di lingkunganmu sehat? Dan anak-anak, makanan yang Pak Guru tunjukkan tadi, ada 3 ya, itu termasuk makanan sehat tidak? Ya, bagus sekali. Itu termasuk makanan yang kurang sehat. Mengapa? Karena 3 makanan tersebut termasuk makanan yang cepat saji. Jika anak-anak sering mengonsumsi makanan tersebut, kurang baik untuk kesehatan. Begitu ya anak-anak, bisa dimengerti? Nah, padahal enak loh. Iya, memang walaupun makanannya enak, belum tentu menyehatkan. Itu anak-anak, catat baik-baik ya. Untuk membahas materi tentang pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Nah, kita akan mempelajari tentang penyakit akibat kebersihan alat reproduksi yang tidak terjaga dengan baik. Nah, seperti apa itu anak-anak? Tapi tujuan belajarnya juga masih ingat tidak? Nah, tujuan belajarnya kemarin apa saja? Nah, 1, anak-anak nanti diharapkan mampu menjelaskan perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi dan cara pemeliharaannya, tentu setelah anak-anak menyimak video ini ya. Lalu, anak-anak mampu mengidentifikasi perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi dan cara pemeliharaannya. Itu anak-anak. Kemudian anak-anak, apakah anak-anak sudah siap? Baik, kita mulai ya. Tentang penyakit akibat kebersihan alat reproduksi yang tidak terjaga. Nah, anak-anak sekalian, pertama ada penyakit infeksi saluran kencing. Penyakit apa ini ya? Infeksi saluran kencing atau infeksi saluran kemih ini disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Lalu bakteri Escherichia coli ini hidup di dalam saluran cerna yang masuk pada saluran uretra. Infeksi saluran kencing dibagi menjadi infeksi saluran kencing bagian bawah dan infeksi saluran kencing bagian atas. Gejala infeksi saluran kencing bagian bawah yaitu rasa ingin selalu buang air kecil, nyeri atau perih saat buang air kecil, warna urin keruh, dan bau urin tidak sedap. Dan gejala infeksi saluran kencing bagian atas yaitu nyeri pada bagian selangkangan, mual, dan demam. Nah anak-anak, tentang infeksi saluran kencing bisa dimengerti ya anak-anak? Baik, pintar sekali. Selanjutnya adalah kudis. Kudis ini disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei. Tungau ini menggali sarang di bawah lapisan kulit sehingga kulit akan gatal dan membentuk ruam. Penyakit ini dapat menular melalui sentuhan kulit. Penyakit ini juga ditularkan jika terjadi kontak langsung dengan hewan yang mengidap kudis. Kamu dapat tertular kudis jika sering bertukar pakaian dengan orang lain atau menggunakan handuk sama. Hindari saling meminjam pakaian atau handuk karena menyebabkan penyakit kulit ini. Nah, seseorang penderita kudis sebaiknya disediakan handuk khusus. Pakaian yang dikenakannya juga tidak boleh dikenakan orang lain. Kenapa? Tentu bisa menular. Nah, tentang penyakit kedua ini, kudis, bisa dimengerti ya anak-anak? Baik, selanjutnya ada penyakit eksim. Penyakit apakah ini? Eksim atau eksema adalah peradangan pada kulit yang menyebabkan munculnya gatal-gatal pada kondisi tertentu. Kulit memerah, kering, dan pecah-pecah. Eksim ini merupakan jenis penyakit jangka panjang. Setelah menghilang, gejalanya dapat muncul kembali. Kulit yang terkena eksim tidak boleh digaruk karena menyebabkan infeksi dan iritasi. Bisa dimengerti anak-anak? Baik, pintar sekali. Nah, yang berikut ada penyakit uretritis. Uretritis adalah penyakit infeksi yang menyebabkan peradangan pada bagian lapisan uretra. Lapisan uretra adalah sebuah saluran kecil yang berfungsi mengalirkan air kencing ke luar tubuh. Lebih jelas anak-anak bisa lihat pada gambar di sini ya. Ada tulisan uretra di sini. Itu merupakan saluran yang dimaksud tersebut. Kemudian penyebab uretritis antara lain bakteri yang masuk ke saluran uretra tersebut sehingga terjadi infeksi. Tanda-tanda awalnya antara lain kulit gatal, terlihat memar dan perih. Nah, kesehatan alat reproduksi juga dapat dideteksi dengan bau. Jika tercium bau tidak sedap, berarti kebersihan alat reproduksi kurang terjaga. Jika kamu menemukan tanda-tanda tersebut, segera bersihkan alat reproduksi dan periksakan diri ke dokter. Itu anak-anak tentang uretritis. Bisa dimengerti ya? Sudah sangat jelas sekali Pak Guru sampaikan ya. Tetap semangat belajar bersama Pak Guru di sini. Dan ingat anak-anak, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Walaupun anak-anak belajar materi olahraga, anak-anak tetap harus ingat 5M, yaitu tetap memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan setelah melakukan berbagai kegiatan. Ya, kemudian anak-anak hindari kerumunan dan kurangi bepergian yang tidak penting ya, apalagi bermain di tempat-tempat yang agak jauh. Itu saja anak-anak pesan dari Pak Guru. Dan terakhir mari kita akhiri belajar kita dengan berdoa. Ayo kita berdoa dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai, sampai jumpa anak-anak di pertemuan selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.